sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ilahi masjidil Islam. Yang saya hormati semuanya jajaran para santri, para tokoh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada subuh ini kita dapat berkumpul kita dipasang dengan berkumpul melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan sedikit tausiah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, barokah, maghfirah, ridha kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasulullah SAW bersabda dalam kaitan dengan waktu subuh. Ini ialah hadis riwayat Abu Daud. Man asbaha wa hamuhu dunya falaisa minallahi fi syai'in wa man lam yahtamu bil muslimina falaisa minhum. Man asbaha wa hamuhu dunya, barang siapa yang pada waktu subuhnya orientasi fikrahnya atau pandangan hidupnya hanya semata kepada urusan dunia, falaisa minallahi fi syai'in, maka akan terputus hubungan dengan Allah dalam segala sesuatu. Jadi silaturahmi kita dengan Allah ditentukan oleh apa yang kita orientasikan pada waktu subuh. Jadi kalau begitu bangun waktu subuh langsung pikirannya hanya kepada masalah dunia, maka dinyatakan oleh Rasulullah SAW hubungan dengan Allah putus untuk hari yang akan ia tempuh itu. Jadi ya mudah-mudahanlah, karena kita juga tentu bangun langsung berdoa, ya kan, pada Allah, mengingat Allah. Kemudian juga kita melaksanakan sholat tahajud, kemudian kita juga sholat subuh, apalagi kemudian kita juga mencari ilmu, talab ilmu. Berarti orientasi kita bukan dunia. Ini yang paling penting. Mudah-mudahan ketika orientasi kita bukan semata urusan dunia, maka waktu-waktu yang datang ini itu adalah waktu-waktu kita berada dalam kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jaminan Nabi. Kalau urusan dunia putus, tapi kalau pagi ini adalah langsung orientasinya ilahiyah, ukhrawiyah, maka kita akan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu menolong, Allah selalu membukakan jalan kepada kita ketika kita menghadapi berbagai permasalahan yang ada.
Karena Allah tidak meninggalkan kita. Allah akan meninggalkan kita jika sejak awal hari datang subuh Allah ditinggalkan. Itu karena kita tadi pikirannya, orientasinya dunia, bukan agama, bukan nilai-nilai ilahiyah, bukan upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yahtamu bil muslimina falaisa minhum. Barang siapa seseorang tidak punya perhatian kepada urusan kaum muslimin, falaisa minhum, maka dia bukan dari golongan kaum muslimin. Jadi kalau yang kalimat pertama hubungan dengan Allah, maka pada kalimat berikutnya hubungan dengan sesama hamba Allah. Apakah kita ini muslim atau bukan, itu ditentukan oleh perhatian kita kepada nasib kaum muslimin. Kalau kita tidak peduli, kita membiarkan kehidupan kaum muslimin, kita hanya memikirkan diri kita sendiri, maka kita bukan dari golongan kaum muslimin. Saya kira ini hal yang penting bagi kita agar bukti bahwa kita ini dekat dengan Allah, maka kita punya kepedulian dan perhatian terhadap nasib hamba Allah yang lain yang sama-sama beribadah kepada Allah atau bertaslim kepada hukum-hukum Allah, Islam, muslimin. Jadi itu dua hal yang menjadi catatan awal buat kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini masih bulan haji ya. Alhamdulillah saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji berada di suasana puncaknya. Wukuf, berada di Musdalifah, mabit, jumrah, aqobah. Itu bagian dari fragmen ibadah yang bereskalasi, terus naik sampai akhirnya bertahlul, akhirnya kembali ke kehalalan dari keharaman-keharaman yang ada pada waktu melaksanakan ritual ibadah haji yang ditentukan itu. Nah, tentu harapan kita, saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ini mabrur hajinya baik sesuai dengan harapan. Untuk apa seseorang diperintahkan melaksanakan ibadah haji. Dan kita pun tentunya yang berada di ruang yang tidak melaksanakan ibadah haji tapi ikut berbahagia, bahkan ikut mendoakan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji juga mendapatkan maslahat. Itu karena mangkana fi hajati akhihi karena Allahu fi hajatihi. Kalau kita selalu ikut serta dengan hajat dan urusan saudara kita, maka Allah akan berada dalam kehidupan urusan kita. Jadi mangkana fi hajati akhihi karena Allahu fi hajatihi. Barang siapa kita selalu punya perhatian terhadap urusan saudara kita, Allah akan mengurus kita. Jadi begitu tadi sama sebetulnya hukumnya seperti itu. Oleh karena itu, ketika saudara-saudara kita juga bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan melalui pelaksanaan ibadah yang dikerjakan, kita juga harus bersyukur. Baik apa yang terjadi pada saudara kita maupun pada kita sendiri dan keluarga.
itu harus kita syukuri. Dan bersyukur itu bukan untuk siapa-siapa, bersyukur itu untuk diri kita sendiri. Tuh. Walaqad ataina Luqman al-hikmah anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Jadi ini konteks hikmah. Kita masjid Nurul Hikmah al-hikmah. Al-hikmah. Jadi sangat relevan sekali. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Sesungguhnya Allah memberikan kepada Luqman hikmah. Kontennya apa? Kontennya adalah anishkur lillah. Bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Barang siapa bersyukur, maka bersyukurnya itu untuk dirinya sendiri. Jadi ketika Allah perintahkan kita bertahmid, alhamdulillah, maka itu adalah bukan prestasi bagi Allah, tapi bagi kita sendiri. Untuk apa? Memuji Allah agar kita dijadikan hamba yang langkah-langkah hidupnya terpuji. Seperti kita juga bertakbir Allahu Akbar, bukan berarti Allah butuh takbir hamba, tapi itu untuk diri hamba itu sendiri, supaya hambanya memiliki kebesaran jiwa, kebesaran hati, kebesaran martabat diri, itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikembalikan lagi. Semua zikrullah kita itu untuk kita. Sehingga ciri Luqman yang diberi hikmah menyadari itu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Barang siapa kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Jadi itu penegasan, deklarnya Allah. Kufur silahkan saja, tapi Allah kaya. Jadi tidak berkurang kekayaan Allah gara-gara kita tidak bersyukur. Seperti juga tidak berkurang sifat Maha Terpuji Allah ketika kita juga tidak mengucapkan kalimat tahmid atau tasyakur tadi, sama saja. Itu penting gitu, bahwa ini kembali ke kita. Jadi bagaimana posisi kita tergantung kita sendiri memposisikan dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita menyalahkan Allah atas kondisi yang ada pada diri kita, tapi itu adalah sebab kita sendiri memperlakukan diri kita seperti itu. Gitu. Sehingga itulah akibat atau yang kita dapat. Gitu. Allah Subhanahu wa taala bebas dari kebutuhan hamba. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita tadi doakan mabrur para jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji ini, dengan syarat tentu saja 3 hal. 1, ibadahnya sesuai dengan tuntunan atau syariah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gariskan. Khudhu anni manasikakum, ambil dari aku manasikmu. Jadi kalau bicara tentang manasik, tata cara, khudh, ambil, anni, dari aku, jangan dari mana-mana. Cara mengambil pelaksanaan atau tata cara ibadah itu harus anni, dari aku. Khudhu anni manasikakum, manasikmu ambil dari aku. Tuh, jadi syarat mabrur, cara-caranya harus
apa yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari segi kaifiyah, tata cara. Yang kedua, hikmah. Aspek hikmah lagi. Akan mabrur jika dia memahami hikmah dari ibadah. Jadi ibadah itu bukan ritual formal yang dikerjakan selesai. Akan tetapi memahami tentang kedalaman ibadah itu, apa hikmahnya. Seperti yang kita bisa lihat dari fragmen haji, misalnya ini saat ini sedang jumroh, itu melempar. Hikmahnya apa? Kan itu kalau mau mabrur bukan hanya sekedar melempar. Karena ini ada seorang pendeta yang melecehkan ibadah haji. Katanya apa-apaan ya ibadah itu berkeliling-keliling mengelilingi Ka'bah. Itu seperti anak kecil main-mainan keliling-keliling. Apa-apaan ya ibadah itu main lempar-lemparan. Itu juga perilaku anak kecil. Tuh, ejekannya begitu. Dia tidak paham. Itu bukan hanya sekedar ritualnya, tapi ada hikmahnya. Ada sesuatu nilai kedalamannya. Misalnya tadi pada waktu berkeliling mengelilingi Baitullah, hikmahnya apa? Itu ibadah paling tinggi. Kenapa disebut ibadah paling tinggi? Itu ibadahnya malaikat. Malaikat itu bertasbih mengelilingi arasy. Allah bersemayam di arasy, malaikat mengelilingi arasy. Jadi hikmahnya adalah ini ibadah yang tertinggi, terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh malaikat. Jadi bukan main-main, bukan perilaku anak kecil yang dilecehkan oleh si pendeta murtadin itu, asalnya Islam. Itu lalu dia lecehkan ibadah umat Islam, antara lain haji, soal tawaf, soal jumroh juga. Padahal jumroh itu kan dalam konteks sirahnya yang kemudian jadi nilai hikmah adalah apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam yang hendak melakukan perintah Allah untuk menyembelih putranya. Itu kan berat sekali. Jadi kalau kita melakukan haji ataupun ziarah umroh ke Mina, itu ada manhar, ada tubuh kecil yang kalau kita lihat tubuh itu tempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya Ismail. Itu diberi tanda itu ya, di situ. Itu di atas bukit yang dekat dengan Jamarot, tempat jumroh. Berarti jumroh ula, jumroh wusta, jumroh agobah, ya, itu tempat-tempat yang dilempar. Berarti di tempat-tempat itu Nabi Ibrahim digoda oleh setan. Apa-apaan ketika beliau menuntun putranya untuk disembelih yang nanti di bukit tadi. Diganggu. Masa ada bapak yang sehat pikirannya, jiwanya harus menyembelih anaknya? Godaannya berat, Pak. Berat godaannya. Tapi malaikat membantu kepada hambanya yang memang berniat, bertakzim, gitu kan, berhikmah pada syariah Allah. Dibantu oleh malaikat, diberinya batu kecil, lempar. Lalu syariatnya bagaimana ritualnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Allah besar.
Nah, hikmahnya di situ. Bukan batu kecilnya, bukan lemparan-lemparannya, tapi Bismillah, Allahu Akbar. Dengan nama Allah, Allah besar, maka setan jadi kecil. Dengan batu kecil juga setan jadi kecil. Karena ada juga jamaah haji yang bagaimana kita melempar setan, katanya setannya bisa kena dan bisa kapok kalau batunya kecil. Gede saja batunya. Dia cari batu besar. Ini betul untuk setan, supaya kabur si setan, kapok si setan siap. Tapi itu kan salah. Dia tidak tahu hikmah. Dia berpikir zahiriyah, gitu. Seolah-olah batunya harus besar. Tidak, itu hanya simbol saja. Tapi hikmahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mengecilkan setan, supaya setan kabur, supaya setan tidak menggoda kita, maka besarkan Allah. Kalau kita diganggu dengan berbagai persoalan yang membuat kita cemas, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita tidak percaya diri, bahkan stres, maka besarkan Allah. Allahu Akbar, kecil persoalan. Tapi kalau kita tidak pernah bertakbir, atau takbirnya formal semata, tidak ada nilai-nilai hikmahnya dari takbir kita, itu masalah kecil jadi besar. Kita yang terlempar, kita yang terlempar oleh setan yang menggoda, padahal setannya masih anak kecil. Kita yang kalah. Maka besarkan Allah. Nah, seperti itu jumroh itu. Diulang, diganggu, jalan lagi sampai Wusto, diganggu lagi, karena setan itu ulet, Pak. Beda dengan kita mah sekali gagal patah. Setan mah tidak ulet. Begitu gagal pertama 100 meter, ganggu lagi, dilempar lagi, terlempar. Lalu bagaimana? Terus lagi diganggu lagi di 110 meternya, yaitu akobah. Tapi kalau sudah terus-terusan, ya akhirnya putus asa juga, tidak lagi mengganggu. Maka Nabi Ibrahim naik ke atas bukit, sukses menyembelih putranya. Tapi Allah tidak menganiaya hamba. Itu hanya ujian, bukan sebenarnya. Maka ternyata yang disembelih bukan Ismail, tapi kibas. Maka sebagai rasa tasyakur dan kita belajar, serta kita juga ikut taat seperti taatnya Ibrahim alaihissalam, maka kita pun berkorban pada waktu pelaksanaan Idul Adha. Tuh, kita berkorban. Kita mah tidak disuruh menyembelih anak kita. Nabi Ibrahim anak beliau alaihissalam. Kita tidak. Kita hanya sekedar menyembelih hewan. Tujuan lagi. Katanya kalau sapi, unta, boleh reneongan. Tuh dikasih ruksor, kasih kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kambing mah sendiri. Tapi boleh sekeluarga. Itu hebat. Boleh atas nama satu keluarga, walaupun satu ekor kambing. Gitu. Jadi tidak mesti satu orang, tapi satu keluarga bisa. Tapi kalau hewannya hewan besar, sapi, unta boleh bertujuh. Ada juga yang mendalilkan 10, tapi yang masyhur 7. Nah, mudah-mudahan kalau memang diberi rezeki oleh Allah,
jangan ragu-ragu, gitu maksudnya mah. Karena kita mah manusia ini suka berkalkulasi. Tadi pikirannya dunia. Duit segini, bagaimana dikeluarkan segitu? Jadi kurang atuh. Terus saja hitung-hitungan. Nanti saja tahun depan mudah-mudahan ada rezekinya. Akhirnya nggak pernah kurban. Padahal nilai itu ditentukan oleh nilai pengorbanan, bukan jumlah. Makanya Rasulullah SAW menyatakan 4 dirham lebih besar dari 100 dirham yang diinfakkan. 4 lebih besar dari 100. Kumaha hitungannya? Hitungannya bukan 4 dan 100, tapi nilai pengorbanannya. Orang yang 4 dirham dia keluarkan, dia punya uang 8 dirham. Tapi yang 100 dirham yang tadi dia keluarkan, uangnya berjuta-juta dirham. Dia keluarkan 100. Jadi gede mana? 100 sama 4. Gede 4. Ini matematika syariah, matematika ibadah, nilai pengorbanan. Begitu, Pak. Jadi kalau kita punya uang sekian, dikeluarkan sekian, aduh setengahnya, waduh, ini 34-nya, waduh, cuman 10-nya juga sudah, waduh, itu kan ripuh. Akhirnya Allah tidak akan beri rezeki nantinya, karena dia tidak mau berkorban di jalan Allah. Begitu dia pelit, maka Allah akan pelit nanti kepada dia. Karena tadi hukumnya yaitu linafsihi, kembali lagi ke kita. Kalau kitanya pelit, hitung-hitungan, Allah akan buat perhitungan pada kita. Tapi kalau kitanya tidak, dalam rangka ibadah kepada Allah, Allah tidak akan hitung-hitungan lagi. Setiap ada kebutuhan, ada jalan keluar diberi oleh Allah dari tempat yang tidak diduga-duga. Itu hebatnya Allah adalah menolong tidak dari tempat yang tidak diduga-duga. Kita dikira di sini, nggak tahu dari situ. Begitu Allah, makanya hebat ilmu Allah itu. Besoknya ketika kita dapat dari sini, mungkin dapat lagi dari sini, nggak dapat dari situ, dapatnya dari sana. Gitu ya. Jadi begitu, Allah nggak akan bisa terjangkau oleh kita tentang ilmunya, nggak bisa. Oleh karena itulah yakin, iman, percaya kepada karunia dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang patuh dan mau melaksanakan syariatnya. Jadi itu ada hikmah. Alhamdulillah masjid Al-Hikmah ini mudah-mudahan jadi ahli-ahli hikmah. Nggak putus asa menghadapi keadaan apapun. Begitu ya. Jadi 2 peristiwa tadi yang disinggung oleh si pendeta zalim, pendeta yang menistakan agama, padahal dia sebetulnya asalnya Muslim tapi pindah agama untuk ritual tadi. Bahkan kaitan dengan Hajar Aswad ya, dia lecehkan. Dia sebut apa-apaan itu mencium Hajar Aswad. Kata dia pakai dalih, bukan dalil. Itu yang dicium jin katanya. Itu jinnya ada 8.888 jin. Tahu dari mana dia? Gitu kan kesimpulan itu. Jadi umat Islam ini katanya datang ke situ kemudian mencium jin. Bukan. Ada juga mengatakan mencium batu. Berarti kita ini paganisme, keberhalalan katanya. Bukan juga. Ingat kasus Umar bin Khattab. Kita Rasulullah tidak mencium,
aku tidak akan mencium, ini batu kamu itu. Itulah menafikannya. Bukan, ada nilai-nilai lain di situ, dan itu tidak merupakan kewajiban. Gitu kan? Bagian dari hal yang disebut dengan penghormatan atas berbagai praktek-praktek ritual ibadah. Gitu. Dan itu menggambarkan Allah nih kaya, luar biasa ibadah haji itu. Ada ibadah yang tadi muter-muter, berat muter. Nggak boleh dibuat nanti modernisasi. Kita nggak usah muter, diam aja, pakai aja ban berjalan. Bannya yang muter, kita mah diam aja, udah. Nggak bisa, karena dimensinya dimensi gerak. Kita harus bergerak. Karena begitu salah satu model ibadah, gerak, jalan, muter. 3 putaran pertama lari-lari. Apa hikmahnya? Itu adalah kegagahan. Dan bagaimana peristiwa awalnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu tawafnya jalan biasa. Datang orang musyrik nonton, kemudian mencela bahwa Rasul lemah, kok gitu aja jalan. Melihat dilecehkan, Nabi langsung berjalan dengan gagah, berlari-lari yang ramah. Itu menunjukkan diri itu gak kuat. 3 putaran, 1, 2, 3. Nah setelah 3, kaget si kafir, bening kuat, maka pergi dia. Setelah dia pergi, Rasulullah jalan. Nah, setelah itu berlakulah syariat. Kalau umroh itu gak tawaf kudum, maka 3 putaran pertama berlari-lari kecil, 4 putaran berikutnya jalan biasa. Itu ada aspek historis, ada aspek hikmah. Hikmah yang kita ambil, umat Islam harus gagah, umat Islam harus kuat. Jangan sampai dilecehkan oleh umat lain. Itu pentingnya. Jadi perlu ada show of force. Itu penting. Kenapa Idul Adha? Besoklah taruh ya kita kan, misalnya ini. Besok Idul Adha kita, kenapa semua harus keluar? Termasuk ibu-ibu yang berhalangan. Nah, ibu-ibu yang berhalangan, head misalnya, keluar juga. Karena Rasulullah melakukan mobilisasi umat. Tapi tidak perlu sholat, tapi hadir. Begitu, hadir. Tunjukkan besar umat Islam ini. Di lapang, nampak besarnya umat. Ayo berbondong-bondong, tunjukkan. Jadi ada saat-saat kita harus tunjuk kekuatan. Itu antara lain melalui pelaksanaan ibadah sholat. Itu keluar semua. Ibu-ibu ikut keluar, wanita-wanita ikut keluar walaupun berhalangan. Jangan sholat, tapi hadir. Nah ini juga sama show of force. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan Mekah, show of force. Bahasa politik mah people power. People power. Itu datang Rasul dari Madinah sebelum masuk Mekah, itu diperintahkan seluruh jamaah pasukan bawa obor malam hari sampai orang berada di Mekah, Quraisy panik, wih besar sekali. Padahal itu dibantu dengan cahaya yang menunjukkan betapa besarnya umat Islam, pasukan Islam itu. So of course, ibadah Idul Adha, salat Aid begitu. Salah satu dari dimensi umat harus tunjukkan kekuatan. Sebab kalau umat tidak terlihat kuat,
dia akan diperlakukan oleh umat lain, oleh mereka yang zalim untuk seenaknya. Karena tidak ada bukti bahwa dia kuat. Tapi kalau kuat, takut kepada umat Islam. Nah, ini adalah pelajaran sholat Id. Dari sholat Id hikmahnya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rumahnya di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, sholat di sana itu pahalanya gede. Al-sholat fima siwa, 1000 kali pahalanya dibanding masjid-masjid lain. Gede. Ilal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, ya kan? Yang mi'alf gitu, 100.000. Artinya gede lah, besar sekali ibadah di sana itu. Di Masjid Nabawi besar pahalanya. Tapi Rasulullah sholat Id tidak di Masjid Nabawi. Beliau keluar yang namanya manahoh, yaitu di lapang sebelah. Yang kemudian nanti tempat khutbahnya jadi Masjid Ali, jadi Masjid Abu Bakar, Masjid Umar. Karena Rasulullah pindah-pindah terhadap kaum, pindah-pindah beliau itu dalam membina umat. Di luar ibadah sholat Idnya, tidak di Masjid Nabawi yang gede pahalanya. Menunjukkan apa? Perlu show of force gitu. Perlu unjuk kekuatan umat ini melalui ibadah ritual salat. Dari sholat saja berjamaah harus bisa menampilkan diri umat ini solid. Umat ini kuat. Dari sisi itu saja, apalagi sisi-sisi yang lain. Jadi itu hikmah, itu pelajaran dari ibadah haji, ibadah umrah, dan ibadah kita di sini. Mudah-mudahanlah ibadah kita bagus, ya pelaksanaannya benar, kemudian hikmah-hikmah didapat dan sejarahnya dipahami. Untuk konteks ibadah haji khususnya, ibadah haji ini ibadah yang dipahami sejarahnya. Perlu ibadahnya dipelajari sirah. Hampir semua segmennya itu bersejarah. Wukuf ada sejarah, berdiam satu model dari ibadah diem, nggak boleh gerak-gerak. Jadi kalau mau tidak bergerak tadi ada wukuf. Tapi kalau mau bergerak ada tawaf. Mau bergeraknya lurus ada sa'i. Mau jalannya jauh ada Musdalifah dan Arafah atau Musdalifah Mina. Kalau berjalan jauh jalannya. Kalau mau tidur ibadah ada mabit di Musdalifah. Gitu. Jadi semua itu ada aspek-aspek historisnya dahulu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ada nilai-nilainya. Ya mudah-mudahan saja para haji, para hujaj itu diberi kekayaan nilai. Sebab fa innallaha ghaniyun 'anil alamin, itu adalah konteks haji. Allah itu goni, Allah itu kaya atas semua alam. Jadi dari praktek haji saja menunjukkan kekayaan modern, variasi sekali. Nah, mudah-mudahan ya saudara-saudara kita yang lagi pulangnya mabrur, kemudian doa-doanya makbul, doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dikabul oleh Allah ya, karena melaksanakan ibadahnya baik. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah haji itu luar biasa, jalan menuju jannah. Hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, menuju jannah. Tapi Allah masih mengecilkan haji. Wih, ada lagi yang lebih gede. Haji itu tadi, hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah.
haji mabrur, maka pahala yang paling pas, paling tepat, paling cocok, paling seimbang adalah jannah, surga. Jadi haji berangkat ke Mekah, ke Baitullah, sebetulnya sedang berangkat menuju jannah. Namun dalam surat At-Taubah ada komparasi, ada perbandingan. Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Jadi aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram, itu pertanyaan, apakah sama orang yang menyelenggarakan haji, ya, jangankan juga melaksanakannya, membantu dan menyelenggarakan haji yang pahalanya sangat besar sekali, samakah wa imaratal masjidil haram, yang menjadi imaroh, menjadi pemakmur masjid, namanya Masjidil Haram, bukan sembarang masjid. Samakah dengan man amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Itu penegasan Allah. Samakah mereka yang menyelenggarakan haji, memakmurkan Masjidil Haram dengan orang yang beriman pada Allah, iman pada hari akhir, dan berjihad di jalan Allah? La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Oleh karena itu, amal berikut yang tinggi kalau sudah haji, jihad. Makanya haji. Berhenti di situ. Haji. Jadi haji harus ke jihad. Oleh karena itu nilainya tinggi. Jihad ta'limiyah, jihad dengan ilmu, jihad iktisodi, jihad dengan mal, dengan materi, dengan ekonomi, memakmurkan umat. Jihad siasi, jihad dengan politik, itu juga jihad. Dan jihad bermakna kita, jihad perang. Dan ternyata yang tertinggi itu jihad itu perang. Waktu itu sahabat semua pengen perang, karena tahu tinggi sekali pahalanya, apalagi gugur. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Jangan kau kira orang yang mati fi sabilillah itu mati, tidak, mereka hidup tapi engkau tidak tahu. Jadi yang bebas hisab masuk surga langsung itu adalah mereka yang perang, gugur dalam pertempuran. Makanya para sahabat berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk menjadi syuhada. Karena memang itu sudah tahu, Rasulullah menyatakan itu yang tertinggi. Kalau kita ditakut-takuti dalam beragama ini, jangan radikal, jangan dibaca ayat-ayat perang, nggak boleh di downgrade, gitu ayat-ayat itu, di take down, dihapus, nggak boleh dibaca di madrasah, di sekolah, nanti jadi radikal, kaum muslimin, deradikalisasi. Gak boleh baca itu sejarah perang, jangan, nanti terpengaruh. Padahal itu adalah bagian dari satu amal besar. Makanya kasus di Palestina, pertempuran, peperangan itu, di situ ada ruang lahan untuk bisa masuk surga cepat. Jadi masuk surga. Malah kita yang jauh dari ruang-ruang jihad, bermakna kita jauh.
Gitu ya. Kalau harusnya dirindukan, syahid itu dirindukan. Jangan malah jadi membuat kita kecil. Islam nggak ada ajaran perang. Ya itu mulai mereduksi. Nah, jadi maknanya luas. Justru bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang sedang berperang. Itu yang penting. Innallaha yadkhulu bisamil wahid talata nafaril jannah suni'ahu yatasibu fi sunnatil khair wa rami bihi wal mumidda bihi. Allah memasukkan surga gara-gara satu anak panah, alat tempur, yaitu yang membuatnya dan tahu yang dibuat baik, yang kedua yang memanahnya, yang ketiga yang membantunya semua proses itu. Kata Nabi, rizki fitahti zili rumyi, rezekiku ada di bawah kilatan tombakku. Rasulullah jadi panglima perang. Beliau memang kepala rumah tangga yang baik, membina, mendidik, iya. Tapi beliau juga bawa pedang perang, memerangi musuh yang menzalimi dan rusak agama. Sampai begitunya. Itu Rasulullah. Ini ada buku tentang Rasulullah sebagai panglima perang. Ya, artinya komplit. Ya, dimensinya luas. Oleh karena itulah maksud kita, semua makna jihad kita pahami. Jadi kalau ada saudara kita sudah di Palestina sedang berjuang, dianiaya, digenosida, dihancurkan, mereka berjuang, pasukan Hamasnya, dan hebat ternyata kalau ada spirit melawan, ditolong oleh Allah. Dulu tahun 67 itu pertarungan negara Arab melawan Israel kalah 6 hari. Tahun 73 negara-negara berhimpun semua melawan Israel, kalah 20 hari. Yom Kippur 73. Sekarang ini Hamas hanya ormas. Hamas itu ormas, bagian kecil dari komunitas Palestina. Tapi karena spiritnya tinggi, jiwa perangnya ada, Allah bantu. 8 hampir 9 bulan gak kalah. Bahkan Israel itu yang kalah di medan peperangan. Medan tempur seperti menang karena dia tidak seimbang, tapi perang kalah dia. Buktinya apa? Palestina bisa menjadi anggota PBB. 143 dukung, yang nolak 9, yang absen 25, tapi yang dukung 143. Artinya bendera Palestina sudah bisa berkibar gara-gara perjuangan spirit dari Hamas. Gitu. Jadi semangat juang tinggi, siap mengorbankan jiwa dan raga, biru, bidang, nafdika, ya aqsa, dengan ruh, jiwa, dan bidang dengan darah, darah, nafdika, ya aqsa, kami siap untuk berkorban demi Aqsa, dalam makna masjid suci yang dimuliakan oleh umat. Nah, kalau spiritnya begitu, wah. Jadi sebetulnya refleksinya buat kita juga sama. Harusnya call tinggi umat Islam. Umat Islam ini punya call tinggi, baru dihargai, dan punya refleksi, kita sendiri akan menghargai diri kita. Tapi kalau callnya rendah, ya sudah dipermudah. Banyak, tapi dipermudah karena callnya rendah.
tidak punya kol tinggi, tidak punya wibawa, tidak punya martabat, malu menampilkan diri sebagai muslim. Akhirnya bertoleransi, mengucapkan salam semua agama. Itu menunjukkan kolnya rendah. Masa? Makanya benar MUI, dukung MUI. MUI benar. Haram kita mengucapkan assalamualaikum, setelah itu namo buddhaya, setelah itu hong wilahong ya. Om Swastiastu. Nama-nama seperti itu disatukan jadi salam. Haram kata MUI. Kita ajarkan juga ke anak-anak kita, haram sama. Bukan begitu toleransi itu. Itu sinkretisme, itu kol rendah, merendahkan diri kita sendiri. Seperti itu. Makanya kata BPIP Badan Pembina Ideologi Pancasila, yang sebenarnya mah badan perusak ideologi Pancasila, katanya gitu kan, bahwa apa yang difatwakan MUI itu salah dan mengancam Pancasila. Jadi fatwa MUI mengancam Pancasila gara-gara mengharamkan untuk salam semua agama yang disatu-satukan itu. Dia nggak ngerti, gitu kan? Pancasila itu pasal 1-nya ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan beragama masing-masing. Bukan semua agama disatukan. Gimana itu tafsir dari ketuhanan yang Maha Esa begitu? Malah kalau mau kolnya tinggi, hanya umat Islam sebenarnya yang Tuhannya Esa. Kol tinggi tuh, supaya nanti ada penghargaan. Kalau tidak, kok berani sebuah badan resmi kemudian menistakan MUI lalu membenturkan dengan Pancasila, seolah-olah agama musuh besar Pancasila, kata si Yudianta Wahyudi, kepala BPIP, rektor UIN, itu alumni McGill. Rupanya di sana dicekoki pikiran dan dirubah otaknya, dan balik dari sana jadi baru begitu. Ya, sampai begitu katanya, musuh besar dari Pancasila agama. Liur tuh, liur pisan tuh, naif pisan. Masa agama musuh Pancasila? Pancasilanya diproduk oleh orang-orang beragama. Baca sejarah tuh. Malah dia mengatakan begini katanya, bahwa ucapan bersama semua agama itu sudah tradisi ratusan tahun di Indonesia ini. Tapi mulai kapan ada yang gitu ratusan tahun? Di mana? Dari mana ratusan tahun? Nggak ada. Dulu itu yang selalu mengucapkan salam campur-campur aduk begitu, nggak ada. Presiden juga nggak ada. Soekarno aja enggak. Soeharto enggak. Habibie enggak. Baru kesini-sini sedikit-sedikit tambah-tambah bina. Dan puncaknya ini di presiden anu ayeuna. Ini puncak kerusakan negeri ini oleh presiden yang sekarang. Gitu ya. Sudah urusan agama dibolak-balikan, dia campur aduk begini. Mau pindah IKN deh itu. IKN belum jadi, undang-undang DKI sudah dicabut sebagai ibu kota. Kumaha apa? Undang-undangnya dibuat, dicabut status Jakarta sebagai ibu kota. Berarti sudah tidak ada ibu kota lagi di Jakarta. Tapi ibu kota yang di Kalimantan Timur belum jadi. Jadi
Jadi negara Republik Indonesia ini nggak punya ibu kota negara. Karena ambisi mau pindah ke sana, ngimpi. Nggak ada investasi, nggak datang tuh. Yang duit aja cekak. APBN kita berantakan, Pak. 90 triliun dianggarkan, sekarang sudah kepake 78 triliun. Tinggal 17 triliun deui cenah. Sementara investasi belum datang satupun yang digadang-gadang. Gagal tak pasti mangkrak tak. Da eta mah proyek ngimpi. Kalau dalam mainan mah dunia fantasi. Tufan, ngimpi, fantasi. Gagal pasti mangkrak itu. Berapa kerugian yang sudah kita keluarkan? Kan triliun. Dan enak saja ini negara ini boros, Pak. Triliun. Kemarin korupsi 271 triliun. Nggak ada ceritanya. Sebelumnya ada tentang pencucian uang 349 triliun, ratus triliun. Hitung-hitung hampir 1000 triliun itu uang habis kemana-mana, nggak puguh. Ayo gerak sekarang makan siang gratis. Rakyat dibenjauhkeun kudu kitu. Nah, jadi intinya begitu ya. Mudah-mudahan kita ini punya nilai-nilai hikmah gitu. Jangan melihat satu ayat, itu ayat kitabiah saja. Itu harus dibaca di dalamnya. Tapi juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kehidupan yang ada di sekitar kita. Ya mudah-mudahanlah ya umat Islam punya kesadaran dan besok lebih baik dari hari ini. Itu harapannya begitu. Ulah next presiden si bocil. Can dilantingkan naon next presiden. Aduh, kita ini dikecilkan betul. Sampai cucunya lagi ya. Sahatah namina. Yang etes. Bagi-bagi buku di SD Surabaya. Sang bapak bagi buku anak. Bukunya bersampul yang etes. Inilah next presiden. Ini bapaknya dulu next presiden. Ya ampun. Ya, ibu yang saya hormati, ya intinya syariat memuliakan agama dan umat Islam. Mari kita kembali ke syariat ini, bertahkim pada hukum-hukum Allah, insya Allah selamat kita. Dan Allah akan membantu semua langkah-langkah kita. Tapi kalau kitanya tidak melangkah dengan serius, maka bantuan itu menjadi jauh. Nauzubillah min dzalik. Ini saja. Ya, mudah-mudahan ibadah haji saudara kita makbul. Besok juga kita akan melaksanakan sholat Id dan berkurban, ya, bagi-bagilah, dan ada nilai-nilai yang dalam di sana. Mudah-mudahan jadi pahala yang besar bagi kita dan jalan menuju surga Jannatul Naim. Dan serulah mereka yang mampu untuk mau berkurban sebagai pelajaran pendidikan pengorbanan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma
inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rohatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wa najatan minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma farriq jam'ahum wa syattid syamlahum wa zilzal aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin